Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bid. Jumpa kembali dengan Abdi dalam channel. Kesempatan sore hari ini saya bertamu ke beliau, Bapak Dr. Andes Haji Rasmo, dan kebetulan saat ini kita sudah mengagendakan untuk bertemu, bincang-bincang tentang Mbah Rasmo dan kiprahnya untuk tiap harinya. Selamat sore Pak Rasmo. Selamat sore, Mas Bid. Alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu, dan ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Pak Haji Rasmo. Kaitannya saya tuh heran, saya sering melihat penjenengan tiap harinya yang aktif, padahal jenengan sebagai seorang pengajar, tapi jenengan masih sempat organisasi keagamaan dan lain sebagainya, dan itu menjadi sebuah pertanyaan buat saya, kok iso ya kan seperti itu. Dan mungkin ada perasaan gimana Mbak katanya dengan kegiatan semacam itu kok sampai Pak Rasmo bisa aktif? Begini Mas Bid, mohon maaf, saya dari muda senang bergerak, senang berorganisasi. Saya itu modelnya mobile, saya tidak bisa diam. Jadi dari kecil. Jadi saya waktu kuliah juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Kadang-kala saya tidur di kampus, karena berkegiatan besar. Kemudian setelah saya lulus, kemudian mengajar, saya juga aktif di berbagai kegiatan sosial, organisasi. Saya mohon maaf, bukan apa-apa, saya salah satu pengurus BP3NU Kabupaten Pati. Kemudian saya juga pengurus kehormatan MBCNU Kecamatan Kayen, karena mohon maaf KTP saya nyabus. Sebenarnya saya mau dijadikan wakil ketua di MBCNU Kecamatan Kayen, tapi karena saya KTP saya nyabus, saya kan masih Timulyo Kayen, tapi saya lebih mohon maaf ya, saya bukan ingin menyinggung siapa-siapa, tapi kegiatan saya banyak di Kayen. Tokoh-tokoh Kayen banyak kenal saya, berkegiatan di Kayen, sehingga saya lebih enjoy berkegiatan di Kayen. Mohon maaf. Kemudian oleh teman-teman, terutama senior di pengurus MBCNU, termasuk Bapak Dr. Andes Haji Sofyan, Ketua MBCNU 2 periode, kemudian teman-teman yang lain, diharapkan saya tetap berkiprah di Kayen. Bahkan mohon maaf, selalu berubah pindah KTP Kayen saja, tapi kan enggak. Jadi kemudian saya di belakang saja kan gitu. Enggak, dengan uang segep aktif kesana kemari, enggak apa-apa, dengan lincah gitu kan. Kata mereka. Terus saya oleh teman-teman yang lain mengurus MBCNU dijadikan pengurus kehormatan MBCNU Kecamatan. Bagi saya begini Mas, komitmen saya, kalau saya iya tidak. Jadi ketika saya ditawari jadi pengurus itu baik di BP3NU Kabupaten Pati maupun MBCNU pengurus kehormatan, saya kalau iya ya komitmen, tanggung jawab. Saya enggak bisa setengah-setengah. Saya all out. Di PGRI kan begitu. Ya secara kebetulan saya ketua PGRI ranting SMRI Kayen, karena Kecamatan Kayen itu anggota PGRI Kecamatan Kayen ranting paling besar di SMRI Kayen karena anggotanya 84. Berarti nganu Pak ya, meskipun sebagai ASN, Pak Rasmo masih aktif dalam organisasi keagamaan di NU ya? Iya. Nah, apa mungkin ada keinginan untuk nanti setelah pensiun kepengen maju ke legislatif atau eksekutif atau bagaimana? Mungkin ini. Ya. Soalnya rumor yang kami dengar di lapangan nama Mbah Rasmo seperti itu. Begini Mas, jujur. Saya itu memang suka berorganisasi ya, suka bergerak, saya tidak bisa diam. Bahkan saya di kegiatan sosial seperti semacam relawan banjir, relawan gunung meletus ketika di Jawa Timur kemarin. Saya juga dengan teman-teman mengumpulkan dana, baik saya pribadi juga ikut iuran sedikit, kemudian dari saudara saya, teman-teman saya, kami bawa ke sana untuk mengurangi beban atau derita orang yang kena bencana. Karena saya berpikir begini, itu andai saya atau keluarga saya yang kena, kemudian tidak ada yang menolong, seperti apa? Seolah-olah
hidup ini sudah selesai, seolah-olah saya sendiri, seolah-olah tidak ada siapa-siapa itu loh. Nah itu kan orang yang mohon maaf ya, kalau apa ya, mohon maaf, bukan sok gimana, kalau pemahaman apa imannya yang lemah itu kan bisa jadi enggak melakukan bunuh diri atau apa, seolah-olah protes pada dirinya, saya kok begini, dosa saya apa loh, dosa siapa manusia kan punya dosa, masa ditanyakan, setiap orang punya kesalahan. Kemudian tapi kalau pemahaman atau apa imannya lemah kan bisa jadi frustasi, malah menyalahkan Gusti Allah kan begitu. Ya itu kan tidak pas. Kemudian saya berkiprah di organisasi, memang senang, saya memang senang sekali. Saya tidak bisa diam. Nanti kalau toh pensiun saya tetap berkegiatan. Kalau ada rumor saya, mohon maaf ya, kalau dicalonkan teman-teman aktivis itu demi Allah dari awal tidak sah. Artinya saya ingin menikmati hidup saya pensiun sebagai guru, kemudian berkegiatan sosial di masjid. Saya kan suka, ya saya juga pengurus masjid, takmir masjid Semen Kain, takmir masjid Non Sewu, takmir masjid kehormatan di Masjid Darun Najah Asam Kemis. Mohon maaf, Masjid Darun Najah Asam Kemis itu kecil masjid, tapi kegiatannya luar biasa. Kalau saya melihat dari apa yang jenengan utarakan, bahwa saya tarik kesimpulan bahwa prinsip hidup jenengan itu bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri, tapi hidup juga harus untuk orang lain, kan seperti itu. Nah, dari sana mungkin semua kan apa pengabdian ya. Kaitannya dengan pengabdian kan lewat bisa mungkin ke jalur birokrasi atau bagaimana ya. Yang saya katakan tadi legislatif dan eksekutif salah satu diantaranya ya seperti itu. Mungkin karena apa? Dari rekam jejak Pak Rasmo yang begitu berpuluh-puluh tahun telah mendidik anak didiknya, bahkan banyak yang bangga sekali dengan perjuangan cara mendidik Pak Rasmo kepada anak didiknya, bahkan mereka sampai ada yang pernah bilang, wes Mbah Rasmo, nek ono apa-apa sing sampai nyenggoli sampean tak paranane. Saya kiranya seperti itu. Itu satu bukti bahwa bagaimana Pak Rasmo saat itu memberikan nilai baik terhadap mereka. Makanya mohon maaf, saya dulu juga pernah sekolah, angger guruku ngapiki aku, sampai sekarang pun saya akan ingat. Prinsipnya bahwa kebaikan itu nggak perlu diingat, tapi biarkan orang lain yang akan mengingatnya sendiri, kan seperti itu Pak. Dan ini terbukti bahwa mantan alumni atau murid-murid Pak Rasmo dari yang jenengan didik dari kecil sampai besar, sampai lulus, sampai bekerja, sampai punya jabatan dan lain sebagainya, bahkan mereka masih melakukan komunikasi. Dan saya dengar malah ada semacam grup WA ya dari alumni beberapa alumni. Grup, Mas, itu alumni 2000 itu saya dimasukkan di grup. Kemudian yang 2003 saya dimasukkan grup. Ya lucu-lucu, ada yang yang nanya anak seusia 40 sekian kan kadang-kala gojok-gojokan ya. Saya juga Pak gojok-gojokan untuk saru rapopo tak tambahi santai wae. Saya bilang gitu malah. Jadi gini Pak, mungkin ya Pak Rasmo secara pribadi mungkin tidak ada keinginan untuk mencalonkan diri. Tapi seandainya nanti ada seseorang atau lembaga atau organisasi yang mencalonkan Pak Rasmo, kira-kira bersedia Pak? Gini, jawabannya panjang itu dilematis Mas Akira. Jadi biaya politik kan mahal Mas, transaksional kan biasa kan, dengan paham itulah. Mahar biasanya. Ya, kalau istilah mahar gitu ya. Transaksional. Jadi sementara saya hanya guru, profesi guru, tidak punya penghasilan apa-apa. Saya berkegiatan kan bukan hanya sekedar kegiatan kok. Saya juga mohon maaf ya, bukan hanya sumbang saran, sumbang tenaga, tapi kan juga mohon maaf juga dana kan. Ya sementara saya yang dapat kan dari gaji pegawai negeri dengan bersortian. Berapa sih gaji pegawai negeri? Guru ada sertifikasi memang ada lah, TPP karena ada. Tapi kan untuk kegiatan saya lain, bukan hanya untuk hidup saya saja. Mohon maaf Habib, saya itu setua ini guru senior yang tidak punya mobil, betul. Bukan karena apa, memang tidak punya uang. Soalnya saya juga dapat informasi dari anak-anak didik jenengan itu, mereka mengatakan bahwa bahkan mereka dengan biasa, Pak saya tidak bawa uang saku, sejakno Pak, itu kan sudah menjadi kebiasaan buat anak-anak. Makanya tidak heran kalau jenengan bilang tadi, aku ki guru sing ra duwe apa-apa ya iki Mas. Tapi itu justru tidak menjadikan jenengan berkecil hati, justru menjadikan jenengan berbangga diri, bersyukur, karena dengan seperti itu anak-anak malah mencintai jenengan. Ya mungkin gitu. Insya Allah. Jadi gini Pak, jadi
Insya Allah dari amal baik penjenengan semua Pak Rasmo Amin. nanti bisa menjadi amal soleh penjenengan. Amin. Mungkin bukan hari ini pembalasan dari Allah, mungkin besoknya. Yang jelas hidup itu prinsipnya apa? Mencari kedamaian, ketenangan, ketentraman. Katanya kan begini, ada yang bilang orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Kata orang tua begini Mas, pangkat derajat bondo dunyo Mati mobil yang mati ora kandil, sing kandil sodago sing secuil. Artinya apa? Kalau kita sodago itu biasanya kalau di dompet ada ratusan ribu, 50.000, 20.000, 5.000. Yang diberikan rata-rata kan 5.000. Iya. Maka uang yang paling kecil. Maka bondo dunyo pangkat derajat mobil yang mati ora kandil sing kandil sodago sing secuil. Secuil sing 5.000 lho Mas. Bahkan Mbak, saya pernah dapat itu malah lelucon kayak gini. Sama-sama uang. Uang 10.000 dengan uang 100.000. Mereka bicara ejek-ejekan. Uang 100 bilang, uang pernah suatu saat ada mobil berhenti di bengkel tempel ban. Dan uang 100.000 melihat ada uang 10.000 ditaruh di kaleng. Uang 100.000 bilang, uang 10.000, kamu uang kecil makanya tempatmu di situ. Beda dengan saya, uang yang 100.000, aku di dompet yang seperti ini naik mobil bagus. Tapi dijawab sama uang yang 10.000. Oh, saya tidak apa-apa meskipun saya uang 10.000 uang kecil yang berada di kaleng bekas, tapi saya bisa bersyukur, bisa tertawa. Tapi yang saya tanyakan gini, pada saat ada sholat Jumat di masjid, orang memasukkan ke kaleng kok uang 10.000. Kamu berada di mana? Uang 100.000. Itu guyonan bahasa Jawa. Bahkan uang sendiri itu nek cara Jawane wadan-wadanan. Ecenan. Saling mengece lah. Demikian tadi bincang-bincang dengan sosok pengajar, beliau Dr. Andes Haji Rasmo, sosok pengajar yang sangat sederhana di salah satu SMA negeri Kabupaten Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.